Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal awali muqtahimi. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadhakur jiranim bidhi salami mazazta dam'an jara min muqlatin bidami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Samain. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala dzalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ratul Jannah Taman Wisma Asri 2 yang berbahagia.
Tak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati. Pagi yang cerah ceria ini kita selalu diberikan kenikmatan sehat, iman, Islam semoga tetap dibawa sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita berdoa agar rahmat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, termasuk pengikut-pengikutnya min yaumil hadza ila yaumin naqdo. Jamaah yang berbahagia, pagi hari ini kita akan bahas tentang azan. Azan itu panggilan Tuhan. Azan itu panggilan Allah. Diriwayatkan Abi Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lau ya'lamun nasu ma fin nida was safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi. Jika manusia itu tahu akan keutamaan daripada azan dan shaf awal pada waktu sholat, semua lam yajidu, akan tetapi dia tidak mendapatkannya, illa ayastahimu alaihi, lastahamu alaihi, sehingga andaikan itu diadakan sayembara, maka dia akan ikut pada sayembara itu. Walau ya'lamuna ma fin tahajiri lastahabu tabaku ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil ammati was subhi la tauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Hadis sahih muttafaqun alaih. Tidak ada manusia yang tahu kalau azan dan shaf awal itu keutamaannya luar biasa. Maka seandainya diadakan sayembara, siapa yang bisa untuk azan dan menempati shaf awal, mereka akan ikut juga untuk sayembara. Dan bukan hanya itu, tetapi juga berangkat ke masjid dan sholat subuh. Jadi andaikan mengetahui daripada keutamaannya itu, mereka akan berlomba-lomba untuk lebih duluan berangkat sholat ke masjid dan menjalankan sholat subuh. Walaupun dengan merangkak sekalipun, subhanallah. Azan itu adalah panggilan Allah. Ada 3 panggilan yang wajib kita laksanakan, jalankan, amalkan. Pertama adalah azan. Hayya 'alas shalah. Artinya apa? Mari kita sholat.
Itu artinya ajakan untuk mengerjakan sholat. Berarti wajib bagi kita melaksanakan sholat. Ini satu. Panggilan Allah yang pertama adalah azan. Yang kedua, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa itu? Haji maupun umrah. Itu panggilan kedua. Dipanggil oleh Allah untuk berangkat umrah maupun haji. Bu, mau bu? Sudah daftar belum bu? Belum? Kagak bakalan dipanggil. Kalau belum daftar gak bakalan dipanggil. Ibu datang ke rumah sakit, sampai di rumah sakit duduk aja, gak daftar, dipanggil gak? Agak. Sampai rumah sakit tutup juga kagak dipanggil. Susternya keluar, ibu mau ngapain bu? Mau berobat. Sudah daftar belum? Belum. Lah, ini udah mau tutup rumah sakit. Nggak dipanggil-panggil karena belum daftar. Ustaz, saya sih ada niat Ustaz. Niat doang nggak cukup. Setelah niatnya kuat, duitnya ada, action. Daftar keberatan, dicicil. Wah, kalau begitu namanya belum mampu. Mampunya nyicil, cicil. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan untuk pergi haji bagi orang yang mampu, terserah mampunya. Ada kalanya mampunya bayar cash, ada kalanya mampunya nyicil, ada kalanya mampunya itu ilmunya. Saya nggak pernah bayar bu haji, iya, umroh nggak pernah bayar karena dia punya ilmunya. Dibutuhkannya adalah sayanya membimbing haji maupun umroh. Jadi mampunya di situ. Andaikan saya mampunya di bidang duitnya, dikumpulin dari dulu 12 kali haji plus, berarti berapa juta itu. Tapi itu tidak ada di saya, bukan duit. Umroh berkali-kali nggak pernah kehitung itu. Itu kalau dikumpulin duitnya banyak banget, tapi bukan itu kemampuan saya. Kemampuannya memang orangnya ke sana membimbing. Ibu mampunya nyicil, ayo 3,5 juta, kita akan kerjasama dengan Pegadaian Syariah. 3,5 juta nanti itu dibelikan emas untuk jaminan. Maka bapak maupun ibu bisa pergi haji, sudah langsung daftar dulu, ya. Dapat nomor porsi dengan 3,5 juta. Satu saat nanti itu lunas 25 jutanya, jaminannya bisa kembali lagi bentuk emas di Pegadaian. Diuangkan senilai kurang lebih 3,5 juta. Bisa nyicil setiap bulan, ada yang 850 selama 3 tahun, ada yang 1.200.000 selama 2 tahun, ada yang setahun berarti 1 juta sekian. Kan gampang itu. Bekasi sebelum pandemi 17 tahun nunggunya. Sebelum pandemi. Pandemi sudah 3 tahun. Ini nggak berangkat 2 tahun, berarti mundur 3 tahun, kira-kira 20 tahun. Untuk siapa haji ini kita daftarkan? Untuk anak-anak kita, anak cucu kita. Kalau untuk bapak-bapak yang sudah 60 tahun, nah ya Allah tambah 20, 80, ketemu apa enggak? Allahu a'lam itu. Umroh saja kalau yang sudah di atas 60 mah umroh saja.
haji daftar boleh deh. Ya siapa tahu ya, siapa tahu. Tapi kalau nggak ketemu sekarang bisa digantikan oleh ahli warisnya, oleh anak-anak kita bisa langsung. Kalau nggak mau digantikan, duit kembali. Betul. Masya Allah. Ini ketua DMI Bekasi itu kan Dirjen Haji dalam hal pembiayaan dan siskohatnya, kuota hajinya. Kemarin dia bicara di kantor DMI Bekasi Utara, untuk haji tahun ini insya Allah ada. Cuma berapa porsinya itu yang belum jelas. Apakah itu full seperti biasa 210.000 jamaah haji Indonesia ditambah plus 20.000 menjadi 230.000, atau separuhnya. Mungkin hanya separuhnya saja, tidak tahu. Ini yang belum ditentuin oleh pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan saja tahun ini bisa pergi haji. Yang sudah daftar, yang sudah dapat panggilan, insya Allah bisa berangkat tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Panggilan yang ketiga, halo Bu, mau Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa, itu juga wajib didatengin dan itu pasti akan dipanggil. Panggilan yang ketiga. Jadi panggilan yang pertama azan, yang kedua itu haji dan umroh, yang ketiga innalillah. Nanti dulu ya Bu ya, bapak-bapak juga nanti dulu. Masih pengen ibadah lagi, betul nggak? Masih pengen banyak ibadah, betul? Masih pengen banyak amal, betul? Masjidnya belum sempurna, betul? Ah iya. Jadi itulah azan, keutamaan azan luar biasa. Orang yang azan namanya muazin. Ini ada tulisan muazin kan? Iya, muazin. Artinya orang yang azan. Pelakunya namanya muazin, bahasa Arab itu. Pahalanya besar orang azan itu. Jangan dianggap kecil, pahalanya besar. Dikatakan pada hadis berikutnya, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu al-mu'adzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang suka azan itu pada hari kiamat nanti lehernya panjang. Ini istilah, bukan berarti lehernya panjang, tetapi apa maksudnya? Dia bisa melihat kemana-mana, bisa mengawasi kemana-mana. Itu artinya begitu. Ada keuntungan dari orang yang biasa berazan. Untuk manusia yang paling panjang lehernya, itu artinya kelak di hari kiamat nanti orang yang paling banyak melihat rahmat Allah, orang yang paling banyak melihat rahmat Allah, dia kumandangkan suara azan, meskipun serak-serak dia rasakan, dia ngeden ya, dengan suara merdunya, diupayakan semerdu mungkin, seindah mungkin. Ada suara azan, suaranya lembek. Orang biasanya misalnya bangun malah jadi pules tidurnya. Ayyada salat.
nggak boleh speakernya itu. Jadi azan ciri khas Mekah Madinah memang nggak bisa dilupakan begitu saja, sangat terngiang dalam telinga. Apalagi azan asar itu, ya Allah, menyedihkan. Kemudian orang yang di saf awal ini dalam kitab Hidayatul Hidayah, orang yang di saf awal itu pahalanya bagikan mendapatkan onta. Di saf kedua sapi, saf ketiga kambing, saf keempat sana terus ngecilin lagi. Nah, kalau yang belakang itu kayak ayam, terus burung, telur puyuh, ya sampai kecil banget ke sana itu. Ya. Yang di halaman kecil lagi ke sana. Maka berlomba-lomba untuk di saf awal ini pahalanya paling besar. Walau ya'lamuna ma fil amati wasubhi. Ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi siapa atau orangnya yang tahu akan kelebihan serta keutamaan daripada sholat subuh dan berangkat menuju masjid, andaikan itu disuruh bayar, dia akan bayar. Andaikan itu ada perlombaan, maka dia akan ikut lomba tersebut. Dia akan lakukan meskipun dengan cara merangkak. Karena keutamaan daripada sholat subuh dan ada di saf-saf awal ini. Ya Allah, luar biasa. Maka saya sangat berterima kasih pada Pak Haji Yusril ya. Ya Allah, dengan kesehatannya, tapi dia rajin ikut sholat berjamaah. Ya Allah, mudah-mudahan panjangkan umur, sehatkan Pak Haji, mudah-mudahan. Masya Allah. Ada hadis berikutnya, Masya Allah. Kita siapin itu kursi untuk duduk bagi yang mungkin nggak mampu duduk, silakan. Tapi saya tanyakan, pengen sujudnya sampai ke sajadah. Kalau sambil duduk kan sujudnya nggak sampai ke sajadah. Ya, betul. Semampunya, mudah-mudahan itu semuanya adalah mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Saya rasakan, saya baru berapa umurnya itu, kadang-kadang dengkulnya sakit. Ini ya sudah lama nggak pakai karpet ya. Sujud kadang-kadang dengkulnya sakit ya. Tapi yang masih muda-muda ya belum. Berdiri yang injak sajadah dingin kakinya ya Pak, makanya injak sajadah dingin. Nantilah kalau sudah mulai longgar ini dipasang lagi karpetnya yang empuk. Ya Allah. Jadi azan ini hikmahnya banyak banget. Nanti di bawah akan saya jelaskan. Wa an Abdillah ibni Abdirrahman ibni Abi Sohoh. Bahasa Arab ini namanya susah. Sohoh. Anna Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa addanta lis salati farfa sawtaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sawtil muadzini
jinnu wala insu wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah SAW. Rawahul Bukhari. Ya Allah, indah sekali ini ibu bapak. Sungguh saya melihat kamu menyukai kambing dan padang pasir. Karena itu apabila kamu berada di antara kambingmu atau perkampungan gurun pasirmu, lalu kamu melakukan azan untuk sholat, maka perkeraslah suaramu dalam melantunkan azan itu, sebab siapapun yang mendengar sepanjang suara azan dapat didengarkan oleh jin maupun manusia atau apapun itu alam, angin, api, air, semuanya ciptaan Allah, mereka bisa mendengar suara azan sesuai dengan Allah berikan kemampuannya. Ya. Maka makhluk-makhluk Allah ini yang mendengar azan bukan hanya manusia saja, jin, setan. Nah, di sini dikatakan semua makhluk bisa mendengar. Maka ketika ada angin kencang, kita boleh azan supaya mereka itu berhenti, tidak terlalu kencang. Hujan gede, itu juga makhluk Allah, kita azan. Api, ada kebakaran, azan kita supaya mereka berhenti, tidak terlalu besar. Dipanggil itu, mereka mendengar. Nah, kita manusia kadang-kadang dengar azan agak terpanggil. Bodoh amat, emang gua pikirin. Ya memang suara Mas Ato kalau sudah apa pagi-pagi ya begitu, kita tidur aja pules. Merasa tidak ada panggilan. Ini nggak bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika disebut ayat-ayat Quran, azan, ada orang baca Quran, zadathum imana, iman kita bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya kita bertawakal. Mestinya seperti itu idealnya. Ketika ada suara azan, kita ikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nanti ada kecerdasan di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disunahkan kita berdoa. Bahasa kitanya, ya Allah, jadikan mata saya sehat, jagalah dari kemaksiatan, dan agar mata ini bisa terus melihat kebesaran Allah. Ini mata sambil ditiup, ya, ditiup, kemudian diusapkan di pelupuk matanya, ditarik. Ketika ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, itu kan mari kita sholat. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali mendapatkan pertolongan Allah.
La haula wala quwata illa billah. 2 kali ya kita ikut 2 kali. Nggak harus kencang-kencang jawabnya, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Falah itu kemenangan. La haula wala quwata illa billah. Semoga kami mampu untuk menuju kemenangan. Kalau azannya subuh, as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bareng-bareng ya. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. 2 kali kan itu. As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Artinya apa? As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Ini khusus untuk azan di waktu subuh. Sadaqta, benar engkau. Wa bararta, dan baik engkau. Wa ana ala dzalika, dan aku atas panggilan atau ajakan itu minas syahidin, tergolong orang-orang yang menyaksikan bahwa di pagi hari salat itu lebih baik daripada tidur. Iya, benar engkau, dan bagus itu ajakan Anda. Aku menyaksikannya. Itu bahasanya begitu. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Jadi ketika ada seorang penggembala di sebuah gurun yang begitu luas, andaikan dia itu mengumandangkan azan supaya dikeraskan, karena nggak ada speaker. Kalau sekarang ada speaker, kita ya cukup dengan speaker. Karena apa? Yang mendengar itu bisa saja jin, bisa saja manusia dan makhluk-makhluk lain. Tetapi bagaimana dengan setan? Dia kabur itu. Ada beberapa berita bahwa corona itu kalau dengar azan mengecil. Ya karena kalau corona itu adalah makhluk Allah, bisa jadi seperti itu. Kalau corona itu adalah makhluk Allah, ketika dengar suara azan dia bisa mengecil. Dalam artian itu lemah karena sedang mendengarkan panggilan Tuhan, panggilan ilahi. Jadi tak berdaya seolah-olah itu. Bisa jadi seperti itu. Ada yang meneliti sampai seperti itu. Kalau setan, dia takut dengan suara azan. Tapi selesai azan, dia kembali lagi. Begitu ada iqamat, dia kabur lagi. Selesai iqamat, datang lagi, menggoda kita lagi. Sehingga kita sholat, kembali ingat apa saja yang tadinya, yang dulu-dulu ingat semua. Kenapa? Setan sudah balik lagi setelah komat. Masya Allah. Jadi gampang sekali, makanya kita mau sholat baca doa. Lalu Pak Edi rajin baca doa sebelum sholat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barangkali kita bukan suudzon kepada Allah, barangkali ada hal-hal omongan ataupun perilaku kita yang membuat kita menjadi murtad. Sudah kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Lebih berhati-hatinya, tapi kita yakin bahwa kita tidak murtad. Sebab kalau orang itu sudah murtad, amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya terhapus semuanya, hilang semuanya. Kita Islam dari kecil, kita murtad, hapus semuanya itu amalan kebajikannya.
Tidak ada itu. Tetapi orang itu tidak Islam, berpuluh-puluh tahun kemudian baca syahadat Islam, maka dia akan masuk surga meskipun dimasukin ke dalam neraka sekian lama. Asal dia itu mati yang membawa Islam, pasti akan masuk surga meskipun dia masuk neraka lebih lama. Wa'an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum nida faqulu mislama yaqulu summa sallu ala. Ini kok goyang ya kepala saya tadi itu. Jadi ketika ada suara azan, fakulu, maka ucapkan mislama yakul, artinya supaya ditirukan. Summa sallu alayya, kemudian membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Fa innahu man shalla alayya salatan biha asran, sekali salawat akan mendapatkan pahala 10 kali. Summa sallallahu, ini saya betul-betul Masya Allah lumayan ya. Hampir lupa tadi kita imam ya Allah. Goyang-goyang begitu. Hadis yang pendek ini, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Ketika engkau mendengar suara azan, maka tirukan sebagaimana azan atau muadzin itu mengucapkan, kecuali pada saat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dan as-shalatu khairum minan naum. Selesai azan, hadis berikutnya ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was shalatil qa'imah, dan sampai akhir. Sudah lama saya nggak pernah makan bebek. Tadi malam makan bebek kayaknya ya. Subhanallah. Iya. Jadi doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Terakhir ya. Qala Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Ini penting sekali. Doa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Hadis sahih dari Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Hadis hasan. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Mana Jidarno? Yaitu sangat khusyuk kalau berdoa antara azan dan iqamah. Dicolek aja nggak dengar dia. Dicolek diam baik, khusyuk sekali. Karena itu adalah waktu yang mustajabah. Doa kita pasti diterima, nggak ditolak Pak, nggak ditolak. Jadi waktu kalau di Indonesia doa yang mustajabah itu karena waktunya antara azan dan iqamah. Kesempatan itu kita Masya Allah mau doa sabu jalan sana wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar, silakan doa sabu jalan seperti salawat saat itu.
Itu kalau dibuka bukan waktunya, karena tempatnya yang mustajabah. Tempatnya yang mustajabah. Kapan saja dia berdoa, insya Allah mustajabah. Ya, hanya saja namanya doa dikabulkannya itu adalah sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kudrah iradahnya Allah, bukan kemauan kita. Kita maunya pulang-pulang beli mobil, ya ternyata yang dibeli bukan mobil, motor misalnya, itu ya dikabulin doa kita, tetapi kemampuannya seperti itu. Haji yang keberapa saya ini Arafah, ya Allah, mudah-mudahan pulang bisa beli mobil kayak orang-orang. Teman saya juga sama, mintanya, ya Allah, mudah-mudahan kita pulang haji bisa beli mobil baru. Gara-gara saya nggak ada kata-kata baru, pulang bisa beli mobil tapi second. Sementara teman saya mobilnya baru. Itu ketemu mana? Kemarin minta apa? Beli mobil. Sekarang sudah second. Lah kok saya baru coba. Lengkap doa saya di Arafah, minta ya Allah pulang haji bisa beli mobil baru. Kalau perlu itu kepenginannya mobil apa disebutin. Oh ya Allah, itu memang tempatnya yang mustajabah. Di Indonesia itu waktunya malam Jumat mustajabah, antar azan dan iqamah mustajabah, kemudian malam nisfu Sa'ban mustajabah, terus Lailatul Qadar mustajabah. Itu waktu. Sebetulnya saya kepengen ada tanya jawab Pak, tapi mohon maaf Pak, saya kasih dan mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.